penyalahan gunaan perilaku hakim, penyalahgunaan perilakunya hakim, kami sudah melaporkan ini ke Komisi Yudisial secara resmi. Di situ kami sampaikan bahwa hakim ini dalam membuat putusan ada banyak hal yang dia melanggar proseduralnya. Misalnya, jangan lupa bahwa proses di pengadilan itu adalah yudek fakti, melihat fakta-fakta persidangan. Barulah di situ menimbulkan keyakinan hakim. Banyak sekali dalam hal putusan tersebut terjadi manipulasi fakta-fakta persidangan oleh putusan, oleh hakim dalam putusannya itu tersebut. Anda punya pendapat bahwa tadi dikatakan oleh Bung Agung tidak ada celah sedikit pun untuk bisa menyalahkan Nadiem. Anda sepakat dengan itu? Ya, dalam kasus pengadaan laptop. ya, silakan aja berpendapat seperti itu. Tapi jaksa yang melakukan penyidikan dalam kasus itu telah berkeyakinan telah terjadi kesalahan, maka dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian hakim pun sependapat sehingga dijatuhi hukuman. Jadi kalau orang berpendapat A atau B itu boleh-boleh saja. Makanya sebenarnya harapan kita pada para petinggi atau para ilmuwan, marilah kita mengedukasi masyarakat. Jangan malah kita bodohin masyarakat itu. Ya, tapi kan perlu ada data di mana sesungguhnya yang merupakan celah, yang merupakan oh ini nih kesalahan Nadiem. Kesalahan yang pertama, ini proyek pengadaan Chromebook itu kan gagal, proyek gagal ini. Proyek gagal. Kenapa gagal? Ya kebetulan tempatnya pun ini kan ada namanya 3T ya. Daerah 3T, ya. Terluar, ya, terdepan. Nah, ya. Itu tidak bisa digunakan ini barang ini di daerah Papua sana. 3T nggak bisa. Iya, itu makanya itulah dasarnya jaksa mengajukan itu sebagai tindak pidana korupsi. Oke, sebentar sih dulu. Anda mau jawab soal itu? Kesalahan pengadaan, Chromebooknya salah sasaran. Mau di 3T nggak bisa digunakan di sana. Itu kurang tepat. Karena pada fakta persidangan kami menghadirkan guru-guru yang dari Papua mengatakan bisa dipakai. Gitu. Tapi begini, dalam kasusnya Nadiem ini ada dua dakwaan. Dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. Dalam dakwaan primer Nadiem dibebaskan. Tidak terbukti. Namun dalam dakwaan subsidiar menurut hakim, 4 hakim ini menyatakan terbukti. Tentunya sebagai bagian dari penegak hukum, karena advokat juga adalah penegak hukum, kita menghargai putusan tersebut. Tetapi, yang tadi disampaikan oleh Pak Jasman, kita harus mengedukasi masyarakat dengan benar. Dan itu kewajiban moral kita sebagai bagian dari penegak hukum. Bahwa putusan-putusan yang tidak profesional, yang memang menyalahi prosedural, harus kita kritisi. Karena kalau tidak, akan tercipta ketidakpastian hukum. Kita ingat, bahwa kepastian hukum itu merupakan hal yang fundamental buat negara kita ini sebagai negara hukum. Karena kepastian hukum inilah yang mendatangkan investor ke Indonesia. Kalau tidak ada kepastian hukum, para investor akan takut untuk masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kami dalam kasus ini sudah menyatakan banding dan tadi kami sudah resmi memasukkan banding. Sedangkan untuk penyalahan gunaan perilaku hakim, penyalahgunaan perilakunya hakim, kami sudah melaporkan ini ke Komisi Yudisial secara resmi. Di situ kami sampaikan bahwa hakim ini dalam membuat putusan ada banyak hal yang dia melanggar proseduralnya. Misalnya, jangan lupa bahwa proses di pengadilan itu adalah yudek fakti, melihat fakta-fakta persidangan. Barulah di situ menimbulkan keyakinan hakim. Banyak sekali dalam hal putusan tersebut terjadi manipulasi fakta-fakta persidangan oleh putusan, oleh hakim dalam putusannya itu tersebut. Karena kita melihat sidang ini terbuka untuk umum, kita rekam dan semua menyaksikan, banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak pernah ada dalam persidangan tapi dikatakan dalam putusan. Misalnya contoh, hakim mengatakan bahwa tadi lembaga BPKP melakukan survei ke lapangan. Padahal si pemberi keterangan dari yang hadir auditor itu, dia tidak mengatakan itu.
Dan memang faktanya tidak dilakukan survei ke lapangan. Justru sebaliknya, kamilah yang menghadirkan dalam persidangan guru-guru se-Indonesia. Jadi menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Jasman, bahwa Chromebook ini tidak berguna, salah. Chromebook ini terpakai dan berguna. Artinya kami hadirkan perwakilan dari Aceh, kami hadirkan perwakilan dari Papua, Indonesia Timur, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, semua mengatakan dalam persidangan ini 100% terpakai. mengatakan 90%. Oke. 90% penggunaan Chromebook sesuai dengan yang diharapkan. Yang tidak sesuai apa alasannya? Ada berbagai macam masalah-masalah teknis dan itu umum yang seperti itu terjadi. Tetapi ini juga banyak sekali salah pemahaman. Orang menganggap bahwa dengan di daerah 3T sama sekali Chromebook tidak terpakai, itu juga salah. Karena untuk di daerah 3T sudah ada Chromebook yang tidak perlu menggunakan internet. Dimasukkan program-program di sana dan program-program itu dipakai. Itulah kemarin kami dalam persidangan, ini fakta lagi persidangan, salah satu guru dari Papua mendemonstrasikan penggunaan Chromebook tanpa internet. Artinya Chromebook itu dapat digunakan. Nah, jadi hal-hal inilah yang kira-kira menjadi perhatian kita, bahwa saat ini kami sudah melakukan banding, tapi kami juga melakukan kritisasi terhadap putusan tersebut. Maksudnya kalau Chromebook nggak pakai internet artinya mengandalkan data internal. Iya, yang sudah dimasukkan dalam Chromebook tersebut. Oke. Dan itu dipakai. Dan sampai mungkin kalau kita bisa melihat rekaman-rekaman persidangan, ada beberapa guru yang sampai bahkan menjelaskan secara detail di persidangan bagaimana sekolah mereka jauh lebih maju setelah adanya Chromebook tersebut. Inilah hal-hal yang sama sekali diabaikan oleh putusan oleh majelis hakim. Tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Itu yang kita sesalkan, kenapa hal-hal ini tidak dipertimbangkan sehingga dikatakan bahwa seakan-akan tidak berguna. Oke, baik. Bung Agustinus, Anda punya data yang berbeda soal ini? Ya, terima kasih. Pertama saya mau katakan bahwa kita pertama harus menghormati. Saya pribadi menghormati pembelaan dari kuasa hukum, menghormati kesediaan keluarga dan sebagainya. Tapi saat ini yang kita bicarakan adalah tentang fakta hukumnya. Dan produk yang sudah ada saat ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan 147. Itu adalah dokumen publik hasil dari pengadilan yang harus kita hormati. Jadi ada baiknya kita mengacu ke sana. Saya tidak akan terlalu banyak masuk ke dalam pokok perkara ya. Tapi nomor satu adalah apa sebenarnya kesalahan Nadiem di situ. Karena dalam putusan ini saya mengutip putusannya. Karena dalam putusan disebutkan jenis kesalahannya Nadiem itu adalah kesalahan yang kategorinya paling berat, dolus directus. Apa jenis kesalahannya? Saya kutipkan pada halaman 892 dari putusan. Bahwa intinya adalah Nadiem adalah Mendikbudristek yang menerbitkan 2 peraturan menteri yang secara spesifik mencantumkan merek Chrome OS dan Chrome Education Upgrade. Keduanya adalah produk Google. Sementara di sisi lain PT Goto Tbk di mana Nadiem adalah pemegang sahamnya menerima investasi dari Google senilai 786,9 juta US dollar atau sekitar 11 triliun. Oke. Itu yang tercantum di dalam putusan. Kenapa? Artinya dalam putusan juga disebutkan bukan semata mempersalahkan kebijakan peraturan menterinya itu. Bukan. Yang dipersalahkan adalah ada rangkaian perbuatan, pengulangan, pola yang menggambarkan maksud dan tujuan di balik aturan itu. Jadi yang namanya mens rea itu, niat batin, sikap batin itu tergambar di situ. Di situ artinya apa? Bahwa ada investasi capital flow yang menguntungkan Pengulangan perbuatan itu maksudnya dari rangkaian misalnya pengangkatan juristan yang staf khusus yang dianggap melanggar peraturan menteri tentang dia tidak boleh dia kan harusnya staf khusus itu hanya sebagai memberikan konsultasi ya, memberikan rekomendasi tapi tidak boleh masuk ke dalam teknis. Kedua juga, nah ini yang paling penting mengenai konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini yang jarang dibicarakan, bahwa artinya dianggap bahwa Nadiem tidak hanya berposisi sebagai menteri, tapi dia juga berposisi sebagai pemegang saham. Di Memang AKAP itu PT AKAP. Baik di AKAP maupun di PT Gojek Indonesia. Oke. Ini adalah 2 entitas yang berbeda gitu.
konflik kepentingan ini yang jarang dibicarakan orang gitu. Konflik kepentingan bahkan Nggak, ini kan simpel. Kalau ada konflik kepentingan artinya ada yang diuntungkan. Perusahaan milik Nadiem diuntungkan dari ini. Iya, jadi begini, ini kan sering dinarasikan begini. Dinarasikan bahwa tidak ada aliran dana ke pribadi Nadiem. Ya. Memang betul. Faktanya memang tidak ada aliran dana pribadi ke Nadiem, tapi ingat, dalam unsur pasal 3 menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, yang dikenakan kepada Nadiem ini adalah menguntungkan korporasi. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Di mana menguntungkan korporasi di sini? Penerimaan investasi dari Google ke PT Akap, kemudian ke PT Gojek Indonesia. Yang kaitannya disebut oleh hakim sebagai rangkaian konsolidasi menjelang IPO. Itu yang ada di dalam putusannya. Iya, iya. Cuma ini terkesan memang kita tidak bisa memahami secara mudah. 11 triliun masuk ke perusahaan yang terafiliasi dengan Nadiem. Iya, Kurang lebih itu. seperti itu.